tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, "Tsumma awrasna al-kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam 3 kelompok besar. Pertama, kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsihi." Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-oh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana monternya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, "Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran. Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bikin bingung masyarakat dengan fatwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma enggak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api.
Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimis sholat, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang ini sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan. Kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Nah, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilahkan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya.
Kadang-kadang, saya kalau nggak jadi imam nggak mau sembahyang di situ. Kalau nggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Pokoknya kalau nggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-utik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya. Bisa RT. Satu usoli, satu tidak. Bisa RW. Satu azan sekali Jumatan, satu dua kali. Bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul? Betul, karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul? Betul, kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana Pak? Yang salah yang subuh nggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Yang konyol kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus. Adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai masalahnya selesai. Yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar.